Oke, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trisulo. Hari ini saya mewakili dari Kalista Academy akan membagikan kepada teman-teman sebuah tips and tricks ya, bagaimana menghadapi sebuah kendala ya di lapangan ya. Jadi ini sebetulnya materi berkaitan dengan follow up ya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa Kalista Academy ini menyiapkan banyak hal yang dibutuhkan sebagai alat perang teman-teman di lapangan, sehingga bisa memanfaatkan dari audio video ini menjadi satu pembekalan teman-teman di lapangan nanti berkaitan dengan bertemu di on the field ya, bersama market yang mungkin teman-teman pasti akan lalui. Nah, sebelum teman-teman berhadapan dengan market ya, istilahnya pertanyaan-pertanyaan, kendala di lapangan, kita akan bekali dulu nih istilahnya antivirusnya sehingga teman-teman betul-betul bisa tahu bagaimana handling objection di lapangan ya, begitu ya. Nah, jadi yang pertama teman-teman tahu dari step of success adalah setelah kita melakukan presentasi ya kan, tentu saja kita harus ahli dalam follow up ya. Jadi pekerjaan kita di bisnis ini ya bukan sekedar hanya presentasi kan. Mungkin di materi sebelumnya teman-teman sudah tahu bahwa kebiasaan sukses yang pertama kita ya, nanti bisa mendengarkan dari audio yang lain tentang habit of success, itu kuncinya adalah presentasi ya, karena semua bergerak di sana. Kalau nggak ada presentasi ya nggak ada semuanya tuh ya kan. Tetapi yang harus dipahami bahwa pekerjaan kita bukan cuma presentasi, walaupun itu adalah ujung tombak pertama. Nah, yang harus dipahami adalah bahwa nantinya teman-teman akan ahli sekali, punya keahlian skill dalam hal follow up ya kan. Nah, karena bukan cuma presentasi pekerjaan kita, tapi adalah follow up ya. Nah, dan tentu saja teman-teman harus pahami dulu tujuan follow up itu adalah kita plug into the system. Jadi mengajarkan kepada siapapun mereka, baik itu mulai dari prospek awal kita plug into the system. Jadi masukin mereka ke bagian dari sistem kita. Karena kita ini adalah membangun bisnis. Jadi bukan sekedar menjual barang gitu. Nah, teman-teman di posisi sekarang sudah pada posisi orang yang harus tahu bagaimana membangun bisnis, karena bukan sekedar jualan barang atau menjadi reseller biasa ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa plug to the systemnya ini adalah kita sama-sama tahu bahwa mulai dari sejak awal kita perkenalkan bisnis ini di presentasi, mereka harus paham bagaimana cara menjalankannya. Jadi karena memang orientasi kita adalah bagaimana mengajak mereka membangun bisnis bersama kita ya. Nah, sekarang teman-teman harus paham di lapangan ini nanti akan ada dua hal saja sebetulnya ya, yaitu dari kondisi prospek yang akan mereka bertanya kepada Anda atau mereka memberi pernyataan sama Anda. Jadi bedakan antara pertanyaan dan pernyataan. Nah, ini suatu hal yang berbeda. Nah, ini contoh yang mungkin perlu teman-teman pahami apa itu pertanyaan ya kan. Harapannya semua orang akan tanya yang positif ya, seperti contohnya bagaimana caranya kita sukses, bagaimana menjual produk ini ya kan, bagaimana menjadi pebisnis yang handal. Itu kan asik gitu ya. Pertanyaan saya, gimana caranya bisa mendapatkan income 100 juta tiap bulan misalnya kan, atau 5 juta tiap bulan ya kan, misalnya seperti itu. Jadi suatu hal yang menurut saya sangat menarik untuk kita diskusikan. Tapi juga jangan lupa, pasti akan ada orang-orang memberikan pernyataan ya. Pernyataan biasanya orang mempertanyakan ya kan. Nah, jadi kalau pertanyaan ya jawab. Kalau pernyataan, nah ini ada seninya menjawab beberapa pernyataan ya. Pernyataan misalnya, kok begini sih ya kan? Apa iya sih bisa sukses? Apa bener sih bisnis ini ya? Itu kan bahasa-bahasa pernyataan ya. Jadi Anda harus bisa bedakan mana pertanyaan dan pernyataan. Kalau pertanyaan dengan senang hati Anda jawab ya kan. Namanya orang tanya itu biasanya mau sukses kan gitu. Tapi yang kadang menjadi latihan mental kita adalah orang-orang yang memberikan pernyataan nih teman-teman. Nah, ini yang perlu diingat ya teman-teman. Nah, baik, sebelum saya mulai ada beberapa tips and tricks sebelum saya berikan gambaran-gambaran menjawab pertanyaannya, kurang lebih apa saja sih yang kurang lebih apa saja yang selama ini mungkin muncul menjadi sebuah pertanyaan yang berulang ya. Dan kalau kita pahami pertanyaannya sebenarnya itu aja sih gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, apa yang kami siapkan di sini adalah hasil dari observasi kita, pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang memang mereka selalu ajukan, dan itu aja gitu kurang lebihnya ya. Nanti mungkin akan bertambah, kita tambah lagi nanti. Tapi gambarannya ini kurang lebih observasi kita seperti itu. Nah, sebelum saya akan masuk ke situ, saya akan pahami dulu teman-teman bahwa ada hal berkaitan dengan itu, esensinya dulu ya. Jadi menyiapkan diri teman-temannya dulu ya. Yang pertama, teman-teman paham bahwa ini adalah people business ya, bukan sekedar bisnis jualan barang ya. Kalau bisnis jualan barang ya teman-teman jadi salesman selesai ya kan. Nah, cuman bedanya di Kalista Academy ini mengajarkan teman-teman membangun sistem keagenan ini, bagaimana teman-teman betul-betul menjadi seorang pebisnis ya, bukan salesman ya. Bedanya salesman dengan pebisnis kan di sana.
Anda jadi pebisnisnya Kalista nih, partnernya Kalista membangun bisnis bersama-sama, sukses bareng, bahkan di saat Anda jadi distributor nanti mendapatkan profit share bareng-bareng dengan company. Berarti kan partnership nih kita benar-benar ya, jadi pebisnis nih, mindsetnya adalah kita pebisnis. Nah, dalam membangun bisnis di Kalista ini, yang perlu teman-teman pahami bahwa kita membangun bisnis yang kaitannya membangun manusia, ya kan? Karena pebisnis dalam nah itu senilai ya teman-teman. Nah, untuk itulah karena teman-teman pahami bahwa ini adalah people business ya. Ini yang harus nomor satu yang harus dipahami adalah ada beberapa poin ya di sini yang akan saya jabarkan. Satu ya teman-teman harus memiliki people skill yang baik. Nah ini kuncinya karena ini people business jadi harus memiliki people skill yang baik. Nah people skill ini saya akan coba beberapa uraikan hal-hal yang mungkin paling fundamental aja. Cukup banyak sebenarnya kita akan bahas itu materi khusus lagi. Tetapi ini lebih ke hal-hal yang mungkin praktikal dulu ya. Yang pertama yang harus teman-teman pahami karena ini bisnis dalam menggerakkan orang ya kan. Yang pertama yang Anda harus hebat ya. Nah, di sini ada Anda ahli di sini adalah jangan suka berdebat. Nah, ini jadi harus mengerti bahwa tidak ada yang menang dalam perdebatan. Jadi kadang kita terpancing di saat ada pernyataan-pernyataan yang kurang enak kita berdebat. Nggak ada artinya ya, percuma. Nggak ada yang menang dalam perdebatan ya, malah dua-duanya kalah gitu kan. Jadi hindari perdebatan. Nomor satu mindsetnya adalah jangan berdebat setiap kali pernyataan ya kan. Nah mungkin saya referensi buku bagus sekali bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Teman-teman kalau mau dalam lagi di sana tentang hubungan dengan orang, ya bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain tanpa orang lain itu sadar kita pengaruhi. Nah buku itu keren banget ya, jangan berdebat ya, itu yang pertama. Terus kemudian tunjukkan dengan cara tindakannya kita adalah ya seperti menyetujui ya. Jangan berdebat itu jangan langsung pasang muka berdebat ya, semacam mengangguk-ngangguk gitu kan. Itu bagian dari gestur kita, semacam kita nggak suka perdebatan. Jadi dia mau ngomong apa, oh gitu ya Pak, oh gitu ya Pak, ya senengin aja gitu ya, oh gitu ya Pak, ngangguk-ngangguk gitu kan. Terus kemudian juga jangan jangan menunjukkan bahwa kita nggak setuju lah, kurang lebih gitu, ngangguk gitu ya. Nah terus kemudian juga yang paling penting yang kedua selain jangan hindari berdebat adalah jadilah pendengar yang baik. Ya, jadi ini materi-materi juga nanti akan kita bahas lebih detail lagi di selling skill ya, tentang hal-hal yang Anda kuasai sebagai soft skill Anda ya, ada hard skill, ada soft skill. Nanti kita bahas di materi lain ya, nanti stay tune tetap. Nah jadi yang berikutnya selain jangan berdebat adalah yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Nah ini penting karena memang filosofinya manusia ini kan diciptakan dengan dua telinga satu mulut. Jadi kegunaannya lebih banyak dengar harusnya, bukan lebih banyak ngomong ya. Nah betul memang pekerjaan kita utamanya presentasi. Nah tapi di saat kita follow up jangan sampai ada salah. Anda tuh mau follow up, bukan mau menyelesaikan kendalanya orang nih, bukan mau presentasi. Jadi presentasi materi yang lain itu selesai ya. Jadi jangan lupa pada saat follow up lebih banyak dengerin, bukan lebih banyak presentasi atau lebih banyak ngomong gitu ya. Jadi pahami bahwa Anda harus lebih banyak mendengar ya. Nah ini penting ya. Jadi kalau perlu supaya memang menunjukkan Anda benar-benar sebagai pendengar yang baik, kalau perlu diulang misalnya, loh Pak, bisnis ini kan begini, kayak gitu. Oh, maksud Bapak begini ya? Nah, jadi maksudnya diulang lagi pernyataan-pernyataan dia, pertanyaan atau pernyataan dia, Anda bisa ulang menunjukkan bahwa memang Anda atensi sama yang menjadi masalahnya dia. Itu bagian Anda menunjukkan sebagai pendengar yang baik. Nah, itu Anda bisa ulang ya kan? Nah, terus kemudian juga hal yang paling penting adalah jangan juga tunjukkan kalau Anda sebagai pendengar yang baik, jangan potong pembicaraan. Nah, ini paling sering itu saya dulu belajar hal ini susah banget ya, berat sekali karena kita pengen gitu ya, padahal karena Anda pahami mereka begitu tuh karena nggak tahu atau kurang informasi. Nah kita yang sudah terlalu banyak tahu kadang gemes gitu ya, nggak begitu kita ingin debat dan lain-lain ya. Jadi jangan potong pembicaraannya ya. Jadi itu bagian penting di saat Anda memang berhadapan dengan prospek Anda. Nah hal lain yang penting dalam hal people skill adalah, nah kalau jelas Anda sudah tahu prospeknya siapa, kenalan baru Anda, sebut namanya. Nah kadang hal sepele sederhana tapi menyebut nama itu seperti istilahnya nyanyian terindah dalam dirinya ya. Saya baru tahu gitu ya. Dulunya sebelum saya pahami ini ya saya cuma itu Bapak siapa, kurang enak gitu ya. Jadi saya bagian people skill yang baik adalah sebut namanya. Dengan menyebut namanya itu seperti nyanyian paling indah di hari itu, disebut nama. Ya sama lah teman-teman, kalau hari ini semua orang nggak mengenal Anda atau menyebut nama Anda dengan benar ya, makanya pastikan setiap kali berhubungan atau bertemu dengan orang sebut namanya dengan benar ya kan. Nah terus juga kemudian yang paling penting ya, bagian yang lain adalah berikan pujian.
karena orang sedang dikasih pujian gitu ya. Tapi apa adanya ya teman-teman, pujiannya jangan pujian yang sifatnya fisik, kamu hidungnya mancung banget, kamu lucu banget deh pipinya, jangan seperti itu ya. Itu kurang pas. Yang menjadi pujian adalah pujian hal-hal yang memang misalnya, baju bapak hari ini bagus sekali, penampilan ibu hari ini fresh sekali. Jadi lebih ke hal-hal yang sifatnya normal gitu, umum ya, seperti itu. Nah, itu hal yang memang teman-teman harus pahami ya. Berikutnya selain pujian adalah Anda mulai biasakan kupas bawang. Mengupas bawang itu gini, banyak orang ya teman-teman yang melihat bisnis ini dalam wacananya ya. Padahal mungkin nggak seperti yang kita lihat, sama kayak mungkin lihat gajah ya teman-teman. Gajah itu dia baru lihat mungkin kupingnya, Anda sudah melihat gajah keseluruhan gitu kan. Nah, terkadang juga orang menceritakan sesuatu, dia seperti yang mungkin istilahnya sebenarnya bukan poinnya, bukan di situ, intinya gitu. Jadi kadang dia memberikan pertanyaan atau pernyataan yang sebetulnya bukan itu sebetulnya esensi dari pertanyaan atau pernyataannya. Nah, gimana caranya? Nah, ini yang Anda pahami, jangan langsung begitu dia menyampaikan kendalanya, coba Anda kupas bawang. Nah, ini biasakan kupas. Mungkin siapa tahu masalahnya bukan di sana. Masalahnya, nanti saya sebutkan masalahnya apa aja, tapi coba digali. Misalnya dibilang nggak punya waktu, nggak punya uang, saya sibuk ya kan, saya nggak bisa ngomong, saya macam-macam ya. Coba digali. Kalau begitu, kalau Bapak bisa ngomong, bisa dong Pak jalankan. Kalau Bapak mungkin ada uang, berarti bisa jalankan modal untuk jalankan usaha ini ya Pak. Jadi coba digali, dipastikan lagi bahwa itu masalah atau bukan. Jadi itu bagian dari memang menghadapi kendala, Anda harus ahli mengupas bawang di sini. Jadi kalau ibu-ibu di dapur pasti tahu ya, dikupas bawang satu-satu itu, makanya bahasa saya kupas bawang biar gampang dipahami ya. Nah, ini yang paling penting adalah ada satu metode dalam hal menghadapi orang, yaitu feel, felt, and found. Ya, feel itu merasakan, terus kemudian felt itu mengerti, ya, dan found itu menemukan solusi, ya, cara gitu ya untuk menjadi solusi buat dia. Nah, ini bagian dari kita berempati, ya. Jadi orang tuh mungkin lebih tepatnya menyamakan frekuensi dengan cara kita berempati, yaitu feel, felt, and found ya. Jadi ini jadi setiap kali dia bikin pernyataan tertentu, oke Pak, sambil mengangguk gitu kan, katakan saya merasakan yang Bapak yang Bapak rasakan, saya mengerti yang Bapak maksud ya, dan saya coba menemukan. Nah, di saat membicarakan menemukan, saya menemukan rekan-rekan yang juga seperti Bapak. Kalau pengalamannya bukan Anda ya, kalau pengalamannya Anda, ceritakan bahwa saya juga dulunya seperti itu Pak, gitu. Tetapi setelah saya pelajari gini gitu kan. Kalau misalnya pengalamannya Anda nggak ada, jangan ngaku-ngaku gitu kan. Wah, saya dulu apa gitu kan, yang mungkin bukan area Anda, jangan. Tapi dari rekan saya, partner saya, atau istri saya ya, yang punya pengalaman ya, menemukan seperti ini. Jadi mengerti, merasakan dulu, saya merasakan yang Bapak rasakan, saya mengerti Pak gitu kan. Dan tetapi setelah saya menemukan dalam perjalanan bisnis ini bla 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 bla. Nanti saya jelaskan ya. Oke, itu kaitan dengan people skill. Itu yang pertama, Anda harus paham people skill. Yang kedua adalah ahli Anda harus dalam hal mempromosikan pihak ketiga, alat bantu atau pihak ketiga. Jadi di saat semua hal tadi, yakinkan semua hal dengan pihak ketiga. Berikan alat bantu yang ada. Ya kalau produk ya brosur produk, testimoni produk ya kan. Pihak ketiga, cara suksesnya, kasih video audio ini ya dan lain-lain. Jadi selalu lempar ke pihak ketiga. Jangan pernah berusaha meyakinkan orang dengan dirinya. Nggak selesai itu. Nah, Anda bisa juga belajar cara mengedifikasi, mempromosikan ya. Itu di materi lain namanya soul of system gitu ya. Nah, ini hal yang penting untuk Anda kuasai. Berikutnya yang ketiga ya. Nah, sekarang ini hal yang utama di akhir yang Anda harus pahami adalah fokus alihkan kendalanya ke manfaat-manfaat ya. Jadi setiap kendala apapun ya, Anda harus ahli dalam mengarahkan ke hal-hal yang sifatnya manfaatnya buat dia gitu kan, keuntungan atau manfaatnya buat dia. Nah, kalau kaitannya bisnis, Anda bisa alihkan atau hal yang kaitan ke impian dia. Sebetulnya intinya sederhana, masalah itu akan muncul sebagai masalah di saat impiannya lebih rendah dibanding masalahnya. Selama impiannya lebih tinggi dibanding masalahnya, ya masalah benefitnya, manfaatnya lebih tinggi dibanding masalahnya,
maka is done ya. Anda closing di situ istilahnya ya. Yang jadi masalah kadang kita lupa mengarahkan manfaat keuntungan ya, atau mungkin dialihkan kepada impiannya kalau dia dalam hal bisnis. Contohnya misalnya kendala semua, bisa sering ngalamin di saat saya coaching beberapa tim bisnis saya, mereka semua fokus dengan masalah. Nah di ending saya kadang kasih PR buat dia, sebelum ketemu saya bawalah goals kamu, dream kamu ya. Di situ kadang saya breakdown tuh, impiannya, saya gali impian lebih luas segala macam. Saya nggak ngomong masalahnya, tapi begitu impiannya ketemu, pentingnya dia mewujudkan impian mereka. Kadang mungkin saya stimulasi juga dengan lagu misalnya ya, lagu-lagu yang memang meng-anchor untuk mengingatkan kepada impian dia ya, anchor audio-audio yang mengingatkan pada impian dia ya. Bahkan sampai menangis ya teman-teman di saat saya coaching, memberikan konseling gitu ya. Akhirnya begitu impiannya ketemu, masalahnya hilang. Akhirnya gimana masalahnya? Enggak Pak, udah pulang. Karena dia udah ketemu impian. Nah, ini salah satu cara teman-teman, bagaimana caranya teman-teman bisa mengarahkan dari masalah menjadi sebuah keuntungan, kemanfaat buat dia. Selama intinya orang itu berani membayar harganya kalau dia merasa kepentingannya lebih dibanding masalahnya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba jabarkan kendala-kendala, masalah-masalah yang sering timbul ya teman-teman. Ini kita sudah coba list beberapa 20 kendala ya, dan saya akan berikan juga solusi-solusinya menghadapi kendala-kendala tersebut. Oke. Nah, ini adalah handling objection dalam bisnis Kalista, yang coba kita searching ya dari Kalista Academy. Nah, kendala yang sering muncul yang pertama, orang bilang nggak punya waktu atau sibuk. Pak, aduh, ini bisnis sih oke sih, cuman saya nggak punya waktu Pak, saya sibuk Pak. Oke, ingat kata saya tadi, people skill ya, jangan di depan, mengangguk-ngangguk, dan feel, felt, and found ya. Nah ini penting ya, pada saat Anda sampaikan itu, Anda merasakan, oh gitu ya Pak, saya ngerti sih Pak yang Bapak maksud. Nah tetapi Pak, mungkin setelah saya lihat di bisnis Kalista ini banyak loh Pak yang orang-orang sibuk yang ternyata bisa berhasil. Ternyata memang saya lihat setelah saya lakukan, memang bisa dilakukan secara part-time ya, hal-hal seperti itu. Jadi selalu metodenya adalah mengangguk-angguk, berempati, feel, felt, and found ya. Nah itu hal yang memang sudah harus menjadi satu naluri buat Anda ya. Itu. Nah jadi ceritakan bahwa apa yang Anda amati, apa yang mungkin pengalaman dari sini. Dulu saya juga begitu Pak. Saya mengerti yang Bapak rasakan, saya merasakan yang Bapak rasakan. Karena saya juga dulu gitu. Saya ini kebetulan punya bisnis di beberapa tempat Pak. Kesibukannya luar biasa. Tetapi saya lihat ini opportunity yang bagus, yang saya rasa ini sudah saatnya nih bisnis secara digital seperti ini. Dan saya lihat di Kalista ini sudah lengkap, disiapin semuanya, tinggal modal jempol nih Pak gitu ya. Toolsnya semua sudah online juga, bisa presentasinya online dan lain-lain. Kurang lebih Anda ceritakan pengalaman ya, seperti itu. Nah terus kemudian biasanya yang kedua nih teman-teman, ada kendala. Biasanya orang ngelihat produk berarti, wah saya nggak bisa jualan Pak kalau gini sih. Ini memang kayaknya bisnis waktu itu bukan buat saya nih, saya nggak bisa jualan nih gitu kan. Nah, pastikanlah kita tanya sama mereka, oh gitu ya, boleh saya tanya, Bapak sebetulnya senang jualan apa enggak? Gitu kan? Pastikan. Jadi mau jawabannya senang jualan, nggak senang jualan, ya cocok buat Bapak gitu ya. Karena bisnis ini bisa dijalankan secara jualan, ataupun yang senang jualan bisa jadi reseller ya, atau memang membangun tim dalam membangun bisnis sistem keagenannya secara bisnis ya. Nggak mesti harus ahli sekali dalam menjual, tapi membangun kekuatan bisnisnya gitu ya. Nah, dua-duanya bisa. Kalau dia jawabannya, jadi selalu gali ya, atau kupas bawang, tanya lagi dulu, kalau Bapak suka jualan nggak? Wah, tuh kalau jualan saya nyerah mas saya dulu susah banget namanya jualan gini. Oke, cocok buat Bapak. Nah, gitu dulu. Kalau ditanya, Bapak suka jualan, Ibu suka jualan? Waduh, kalau jualan sih saya jagonya. Barang-barang semua saya jual, mobil saya jual, rumah saya jual, diri aja nggak saya jual misalnya gitu ya. Jadi itu ada hal-hal yang memang mungkin semua orang punya typical masing-masing ya. Tapi ini adalah cocok buat Anda. Itu dulu, saya mengerti, saya merasakan, dan saya lihat adalah banyak orang-orang kalau Bapak bisa jualan, ini ada, kalau Bapak nggak senang jualan, Ibu nggak suka jualan, ini nggak ada caranya. Ini kan cuma modal jempol. Yang jualan sistemnya, bukan kita yang ngomong atau yang jualan ya. Nah, sistem yang jualan, biarkan nanti Ibu Bapak tinggal ajak aja untuk ketemu di pertemuannya atau di Zoom-nya, atau kita kasih share
tentang digital marketing yang mungkin ada materi lain ya dijelaskan seperti itu, hanya modal sosial media. Jadi hal-hal itu bisa Anda jelaskan ya. Kemudian yang ketiga, misalnya kendala yang sering kita coba temui, waduh Pak, kalau gini kan harus meyakinkan orang, saya nggak bisa ngomong gitu kan. Nah ini biasanya begitu kita bilang nggak bisa ngomong, nah padahal dia baru ngomong ya, padahal dia baru ngomong. Nah jadi memang di bisnis kita ini sekarang minim Pak, nggak mesti harus pintar ngomong, karena biarkan sistem yang bekerja. Ada sebuah IT system yang bekerja, semuanya sudah digitalize semua Pak. Hanya modal jempol. Jadi asal Bapak punya jempol selesai tuh istilahnya gitu ya. Asal punya gadget ya bisa, semuanya bisa dilakukan. Jadi intinya semua sudah systemized, semua sudah integrasi sistemnya sudah oke, paymentnya segala macam. Jadi sudah nggak perlu meyakinkan dengan ngomong gitu kan. Jadi semuanya sudah sama lah. Bapak kan nggak perlu meyakinkan seseorang di saat kita bersosial media atau mungkin kita belanja di toko online, Shopee dan lain. Itu semua sudah sistem yang nggak perlu ngomong kan. Nah, jadi bisnis ini cocok sekali buat Bapak gitu ya. Feel, felt, and found ya itu ya. Angguk-angguk ya kan, nah, sebut namanya seperti tadi. Intinya jangan potong pembicaraan, kembali ke prinsip-prinsip dasar tadi. Nah berikutnya biasanya masalah yang timbul, kendala atau objection berikutnya biasanya mereka sebut, waduh Pak kalau kayak gini kan harus banyak teman ya kan, saya ini malu ya, terus waduh harus ajak-ajak orang. Ini kendala-kendala yang juga sering mereka sampaikan. Nah kalau bicara nggak banyak teman, memang aneh ya, nggak mungkin nggak banyak teman ya. Masa hari gini tinggal di planet Pluto mungkin ya kalau nggak will pastinya. Cuman mereka nggak tahu caranya. Sebenarnya mereka punya teman banyak. Masa sih dari teman TK, SD, SMP, SMA itu teman semua, saudara kita, saudara dari om kita, dari tante kita, dari segala banyak sekali pasti ya. Cuman mungkin mereka nggak tahu caranya. Nah, jadi tetap feel, felt, and found ya. Saya merasakan, saya mengerti, dan yang saya lihat Pak, saya ada beberapa teman yang memang seperti itu Pak, atau kendala Anda sendiri. Saya juga mikir gitu, saya juga dulu ngerasa nggak punya teman. Saya baru mengajak beberapa orang, akhirnya tim saya berkembang besar. Karena apa? Walaupun saya nggak banyak teman, saya ngajak orang-orang yang punya teman Pak. Jadi sponsori atau rekrut kelemahan kita. Kelemahan kita nggak punya teman, ajak yang punya teman, gitu kan. Terus saya malu sama, ya udah saya malu, ajak teman-teman saya yang malu-maluin. Ya kan jadi solusi gitu ya. Jadi selalu berpikir solusinya apa gitu kan. Malu. Nah di sini secara bisnis sudah disiapkan secara sistem, jadi nggak perlu malu. Mungkin kalau Bapak bertatap muka, melihat muka orang ya malu. Saya dulu juga gitu Pak. Dulu di bisnis semacam ini yang offline itu saya malu sekali karena harus berhadapan dengan banyak orang gitu. Nah sekarang dengan sistem digital ini kita nggak mesti harus berhadapan dengan banyak orang, hanya cukup dengan digital saja. Jadi akan membantu sekali, dan saya rasa pemalu pun akan mudah menjalankannya ya kan. Terus kemudian nggak bisa ajak-ajak orang. Nah ini yang perlu kita paham, kita semua paham kan dalam bisnis hidup ini nggak mungkin dong kita nggak melibatkan orang, kita makhluk sosial manusia. Jadi semua bisnis kehidupan kita atau bukan bisnis dalam pekerjaan apapun selalu ajak-ajak orang. Ingat nggak apa yang nggak ajak-ajak orang teman-teman ya. Bahkan kelasnya seorang supir angkot misalnya ya. Supir angkot sendiri kalau dia paham betul kalau saya mau dapat income lebih, dia kan dengan jadi katakanlah jadi driver supir angkot dapat income dari yang bayar. Tapi dia paham kalau saya pakai connect ya kan nggak rekrut orang dong ya. Jadi kondektur itu connectnya lebih besar karena yang tadinya harus satu-satu dia sudah ada kondektur yang nganu orang apa. Jadi sepertinya dia merekrut orang untuk ada tenaga lebih tapi penghasilannya jauh lebih besar, lebih termanage bahasanya gitu ya, dan segala macam. Nah, jadi apa yang nggak ajak-ajak orang ya. Jadi sudah filosofinya di dunia ini bahwa agama pun ya kan, mulai dari perantara dari Allah kalau di Muslim ya, malaikat Jibril ke Nabi punya 4 sahabat. Kalau di dalam dunia Kristen ya, Yesus Kristus punya 12 murid, dan itu kan ajak-ajak semua. Agama ini berjalan di ini karena ajak-ajak orang ya. Jadi nggak ada yang ajak-ajak ya. Itu jadi harus paham dulu ya. Berikutnya yang kelima, kalau semua jadi agent. Mak, ini bagus, tapi ini kalau bagus ya, kalau semua orang jadi agent ya, ini berpikir positif banget malah orang ini ya. Nanti jenuh dong orang semua jadi agent ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, ya sesuatu yang bagus pasti akan ikut. Tapi ingat, tidak akan mungkin semua ikut gitu ya. Itu hukum alam. Nggak mungkin orang semua jadi dokter, nggak mungkin orang jadi petani, nggak mungkin orang jadi insinyur, nggak mungkin orang jadi presiden, apalagi cuma satu presiden ya. Jadi nggak mungkin ya. Bedanya di sini, Anda bukan mau jadi presiden. Kalau presiden cuma saya, kali ini semua orang bisa sukses. Tapi pasti tidak akan semua orang menjadi agent atau pebisnis skalista. Karena
semua pilihan kembali lagi. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak akan mungkin ya. Terus kemudian biasanya kendala orang buat rekan-rekan yang merasa ini kayak bisnis memanfaatkan orang ini, saya ngajak-ngajak agen ini supaya kerja buat saya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kita semua partnership ya, namanya saling untung menguntungkan. Jadi bukan bisnis memanfaatkan orang ya. Banyak salah mengerti orang bisnis-bisnis semacam ini dianggap bisnis manfaatin orang gitu kan. Nah, ya enggak, seperti Anda bekerja di sebuah perusahaan ya, sama saling menguntungkan. Anda memberikan kontribusi ke perusahaan, Anda mendapatkan gaji di perusahaan, ataupun di tempat lain sama gitu. Jadi saling menguntungkan ya. Jadi tidak ada mungkin case tertentu yang menjadi satu hal kejahatan lah ya. Tapi itu bukan yang saya ceritakan di bisnis Kalista ini, karena semua fair ya. Semua hitungannya fair dan semua berdasarkan kontribusinya masing-masing. Jadi bukan memanfaatkan orang ya. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya orang yang menghandle bagaimana kalau orang pikir bagaimana kalau saya pikir-pikir dulu. Ini paling sering juga ya. Sebentar Pak, ini saya pikir-pikir dulu. Oke. Ingat feel, felt, and found. Oke Pak, saya mengerti, saya merasakan yang mungkin Bapak rasakan pasti sesuatu hal yang besar pasti dipikir dong Pak. Kalau hal gampang ya nggak usah dipikirin kan, mungkin hal besar Bapak saya mengerti. Ya, sama Pak, saya juga gitu. Nah mungkin kalau boleh tahu, supaya saya bisa membantu Bapak, kira-kira dalam hal apa yang Bapak pikirkan, apakah harganya, apakah cara suksesnya, coba digali kembali ke kupas bawang. Nah, jadi jangan langsung menyerah, Anda pikir-pikir ya udah gitu kan. Nah sekarang kira-kira dia mau pikir-pikir apa yang mau dipikir kalau ya nggak ngerti apa dia pikir juga kan istilahnya. Jadi coba digali kira-kira Bapak atau Ibu apa yang Bapak boleh tahu kalau saya mungkin bisa bantu juga yang Bapak pikirkan apa istilahnya gitu ya. Yang intinya jangan sampai Anda merasa bahwa itu yang benar padahal itu hanya cara menolak kepada Anda aja gitu kan. Nah coba digali gitu ya lebih dalam. Oke, berikutnya adalah yang umumnya ya, secara etika gitu biasanya orang akan bilang saya tanya istri saya dulu ya. Saya tanya, biasanya suami takut istri yang gitu tuh. Atau saya tanya suami dulu saya, atau pasangan saya atau apa ya, mungkin anak saya, orang tua bisa aja kan. Nah, jadi intinya tanya pihak ketiga. Nah, mungkin saya mengerti, saya merasakan ya, namanya juga mau membangun bisnis besar pasti kita tanya dong orang yang paling penting dalam hidup kita ya kan. Nah supaya Bapak bisa memberikan pengertian kepada istri, pasangan, suami dan lain-lain, kira-kira apa yang mau Bapak yakinkan sama mereka ya. Terus jangan sampai malah Bapak belum kuasai sesuatu malah atau Ibu belum kuasai sesuatu malah membuat mereka negatif gitu kan. Nah tetapi kalau saran saya Pak, suami atau istri atau orang tua anak senang nggak kira-kira kalau Bapak menjalankan satu aktivitas positif, Bapak bisa malah tunjukkan, buktikan, bahkan bisa membiayai mereka menyekolahkan anak-anak Bapak lebih baik dan segala macam. Jadi kaitkan ke impian lagi. Justru dari bisnis ini Pak, saya rasa kalau saya jadi keluarga Bapak, saya sangat bangga sekali kalau Bapak, Ibu, atau segala macam melakukan aktivitas positif yang dengan dunia seperti ini orang susah mencari pekerjaan apa Bapak malah, Ibu malah atau siapapun ya, dia bersemangat mencari pekerjaan sama lah, dukung Pak gitu kan. Bahkan kalau perlu kasih surprise kepada mereka hasilnya. Walaupun mungkin hasilnya belum besar, belikan anak Bapak iPad atau mungkin apa pasti mereka akan bangga. Saya rasa ini hal positif yang mungkin istilahnya nggak perlu menjadi satu concern yang berlebihan Pak gitu. Misalnya seperti itu ya. Seperti bisa ceritakan kondisi Bapak, kondisi teman-teman. Pada saat saya dapat bonus mungkin baru 500.000 saja mereka makan bersama. Loh bonus dari mana? Jadi agennya Kalista misalnya. Dia pasti happy dan akan mendukung Bapak Ibu atau rekan-rekan ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kendala yang ke-9 ya, menghadapi kendala-kendala handling obsession yang ke-9, yaitu biasanya orang bilang jangan sekarang deh, ini nggak tepat waktunya, ini kondisi saya lagi, anak saya lagi sunatan, ini lagi saya mau menikah, saya mau masuk kuliah, lagi masih punya utang, ya kan, atau mungkin lagi ada keluarga sakit, apapun alasannya, pokoknya nggak tepat sekarang. Nah teman-teman, hal itu sangat wajar. Kembali lagi, feel, felt, and found. Saya merasakan, saya mengerti ya. Saya juga rasakan hal yang sama di saat peluang Kalista ini datang kepada saya. Saya juga kondisinya lagi saat itu lagi bokeh ya, atau mungkin lagi habis ada apa gitu kan yang mungkin related dengan itu. Kalau ada punya cerita, kalau enggak pakai cerita orang lain. Oh ya rekan bisnis saya juga dulu awalnya gitu Pak, tapi sekarang udah berhasil gini. Nah tapi poin intinya yang saya mau sampaikan adalah kadang apa yang mereka sampaikan itu bukan intinya, karena kita semua tahu bahwa tidak ada sebuah peluang yang sempurna
ya kan? Kalau peluang itu datangnya sempurna, Anda udah nggak perlu peluang, ya kan? Ngapain gitu kan? Justru hampir semua peluang itu di saat datang, di saat tidak sempurna. Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan peluang atau rahmat rezekinya justru di saat kita butuh gitu kan, di saat benar-benar kita menunggu itu gitu kan. Nah, jadi jangan pernah harapan peluang sempurna, pasti nggak akan datang. Justru diberikan seperti teman-teman diberikan solusi dari Kalista Academy ini dengan bisnis keagenan Kalista ini, mungkin justru jawaban doa teman-teman di saat mau haji, mau umroh, ya kan, mau nyekolahkan anak yang lebih baik, justru itulah jawaban doa-doanya gitu. Jadi tidak ada peluang yang sempurna. So do it gitu kan intinya ya. Terus kemudian yang 10. Nah, kendala yang paling umum adalah saya nggak punya uang atau nggak punya modal gitu kan. Nah, ini lumrah sekali ya kan. Nah, sedangkan ingat ngangguk-ngangguk, feel, felt, and found. Nah, kita sampaikan bahwa oke, nah, kira-kira kalau punya uang berarti nggak ada masalah dong Pak untuk memulainya. Atau kira-kira kalau bisnis Kalista ini bisa memulai bisnis tanpa mempunyai uang atau modal yang besar, ya kan bisa dong Pak gitu ya. Nah, kasih ilustrasi dan kabar baiknya Anda bisa jadi reseller dulu di Kalista. Jadi tanpa harus memiliki modal yang penting ada kemauan kan bisa gitu kan. Nah, sambil jualan barang dulu dan lain-lain. Atau mungkin kalaupun jadi agent juga nggak besar loh Pak. Karena sekarang untuk memiliki potensi bisnis yang luar biasa dengan hanya modal sekian murah sekali gitu kan. Bapak coba ya bayangkan, related kan sama bisnis-bisnis yang lain. Contohnya tukang tambal ban loh Pak, itu beli kompresornya aja ya, mungkin sekarang sudah 8 jutaan itu kompresornya ya, tukang tambal ban. Dan kita lihat ya penghasilannya tanpa mengurangi nilai ya seorang tambal ban, tapi intinya adalah dengan modal gitu aja untuk menjadi seorang tambal ban, kurang lebih gitu ya. Nah, jadi itu hal-hal yang mungkin merelated, oh iya ya, ini modalnya cuma berapa gitu. Bikin kaki lima, nasi goreng pinggir jalan itu bikin mulai dari gerobaknya, tenda ini bisa 30 juta loh Pak, sama piring-piringnya segala macam, dengan income mungkin berapa. Jadi hari gini tuh memang untuk modal bisnis tuh sudah keniscayaan, tapi di Kalista murah sekali Pak. Ya, gitu. Jadi tunjukkan bahwa misalnya perlu modalnya nggak besar. Adapun benar-benar nggak perlu modal, jadi reseller saja gitu kan, dan cukup langsung bekerja dengan digital ya. Anda nggak perlu effort yang seperti related dengan bisnis-bisnis di luar sana lebih berat lagi gitu ya. Jadi kendala ke-11 ini juga cukup sering nih dialami oleh teman-teman ya. Saya pernah gagal Pak, atau saya ini kecewa dengan produk skincare seperti ini ya. Bisnis-bisnis skincare kayak gini lah, wah muka saja dia hancur, terawatnya lebih ini apa. Wah saya kecewa deh, pernah gagal deh, saya trauma nih Pak gitu kan. Oke, nah teman-teman sama feel, felt, and found ya. Saya merasakan, saya mengerti yang Bapak rasakan, saya mengerti, dan saya juga akan seperti itu kalau merasakan seperti Bapak. Jadi empati. Nah terus kemudian ceritakan kembali lagi, saya menemukan Pak, saya dulu juga begitu. Saya pernah berbisnis, ya kalau ada related dengan itu, saya pernah berbisnis skincare juga. Waduh Pak, ini, tetapi ternyata setelah saya tahu, ternyata keluarnya jerawat itu segala macam, itu memang proses alami, salah satu ilmunya, apanya, misalnya seperti jelas seperti, jadi Anda harus belajar knowledge produk juga ya. Jadi ada kaitan yang menurut dia jelek, padahal itu bagian dari prosesnya untuk membersihkan racun-racun dalam tubuhnya, dari kulitnya, untuk membersihkan. Memang namanya racun kan harus dibuang dulu, detoksifikasi dulu, misalnya halal contoh ya seperti gagalan Bapak seperti, wah sauda ini nggak laku, misalnya produknya ini mahal, nah beda dengan Kalista Pak, ini produk kualifikasinya udah gak kaleng-kaleng, karena Kalista ini punya pabrik sendiri Pak. Jadi kayak beda dengan produk skincare yang mungkin nggak tahu dia formulasinya segala macam, asal comot. Ini kan sudah ada yang memberikan kontributor dalam hal pembuatan produknya, bahkan punya pabrik sendiri dan lain-lain, dari punya QNC sendiri, bla-bla. Ceritakan memang dari company profile Kalista yang Anda tahu seprofesional apa ya perusahaan ini ya. Jadi Anda bisa sampaikan. Jadi itu hal-hal yang bisa menceritakan kepada mereka bahwa ini berbeda gitu kan. Nah masalah gagal mungkin itu proses yang harus dialami. Ingat loh Pak, gagal itu kan bukan berarti nggak berhasil. Saat itu mungkin gagal, tapi justru disinilah tempatnya Bapak membuktikan bahwa ini bisa membangun keberhasilan Bapak ya gitu. Oke. Berikutnya adalah yang ke-12, conflict of interest nih. Biasanya adalah, aduh Pak, saya lagi pakai produk yang sama juga, saya malah produk saya lebih mahal loh Pak, saya merek ABC gitu kan, luar negeri bla bla bla, masa saya jualan yang begini ya kan. Atau mungkin konflik of interest saya mungkin juga menjadi
mungkin jualan produk. Biasanya kan kalau namanya penjual atau apa, ada beberapa brand yang dia jual. Ini konflik dong Pak gitu. Nah, sama fill, file, and found. Terus ceritakan, nah dalam hal ini kan kita sebagai duta ya, duta itu biarkan market yang memilih mau apa. Saya rasa kita tetap profesional aja gitu ya. Yang penting adalah di saat menjual produk ini ya ini gitu kan, di saat ini ya ini gitu. Ceritakan yang Anda tahu, dan yang intinya adalah mindset kita adalah membantu masyarakat menemukan produk yang terbaiknya. Adapun kita memberikan solusi kan terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Jadi istilahnya memberikan solusi pada mereka. Oke, berikutnya yang ke-13. Waduh, produknya mahal ya kan. Di online banyak yang jual murah-murah nih istilahnya. Nah, tadi juga saya sampaikan di depan bahwa mahal dan murah itu masalah mindset ya kan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, mahal itu tinggi harganya dibanding manfaatnya gitu ya. Jadi istilahnya sama dengan kalau Anda bilang pahit ya kan, manis ya kan, terus bau ya kan, hal-hal seperti itu. Persepsinya beda-beda ya, jadi nggak bisa jadi kondisi fix. Jadi mahal itu mahal menurut siapa dulu gitu kan, itu satu. Nah, dan juga kalau kita mau bicara mahal harus ada kompetisi pasar atau head to headnya atau apple to apple-nya. Mobil Mercy mahal dibanding apa? Becak ya nggak bisa dibandingkan ya kan. Jadi harus pembandingnya juga harus sesuai gitu kan. Jadi Anda jangan menyerah orang bilang mahal. Nah, tapi tetap feel, file, and found. Nah, saya juga dulu merasa begitu Pak. Saya pikir produk Kalista mahal, tetapi setelah saya rasakan kualitasnya memang beda. Saya dulu pakai produk yang murah, tetapi setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak berubah. Ini Kalista memang harganya lebih tinggi dibanding produk tersebut, tapi 1 bulan hasilnya sudah kinclong Pak. Nah, misalnya jadikan satu gambaran bahwa mahal dan murah itu kembali ke kualitas dan hasil akhirnya seperti apa. Dan yang paling penting lagi Pak, produk Kalista ini adalah bisa sekedar, pertama saya bisa dapatkan produk bagus, kedua saya bisa dapat penghasilannya gitu ya. Nah kan dengan penghasilan saya bisa mendapatkan produk gratis, artinya beli produk Kalistanya jadi gratis kan, malah dibayar gitu kan. Nah, ini satu hal yang mungkin perlu mereka disampaikan kepada mereka. Kemudian yang ke-14, nggak cocok ini untuk saya, istilahnya yang tadi ya, nggak level. Waduh, produk saya produk-produk berkelas, dan akan ada produk-produk yang memang mahal dan lain-lain. Nah, kita sampaikan juga feel, felt, and found. Nah, saya juga dulu gitu, saya dulu berpikir wah yang mahal itu pasti bagus, image semua orang. Padahal kenyataannya kalau kita bisa dapatkan produk yang sesuai dengan harga yang masih hemat dan hasilnya bagus, kenapa enggak? Nah, kita belum tahu aja kan gitu. Ya, jadi di pasar ini banyak inovasi-inovasi yang bagus, Pak, gitu Ibu. Jadi mahal itu oke, ya, tapi nggak semua mahal itu juga otomatis karena menang promosinya, menang apa. Nah, di sini Kalista memberikan produk valuable yang betul-betul paling tepat gitu ya, karena memang di samping produk sendiri ada formulatornya yang memang sendiri ya kan, dari berbagai macam keahlian yang ada, dan produknya hasilnya memang layak ya, hasilnya memang bisa dibuktikan. Apalagi Kalista sudah kurang lebih 11 tahun berdiri dengan basic memiliki klinik-klinik di banyak tempat yang tersebar di Indonesia. Jadi ini satu hal yang membuktikan bahwa besarnya Kalista ini dari klinik-kliniknya yang sudah berjalan justru. Artinya produknya sudah berbicara. Jadi sudah terbukti 11 tahun. Jadi ini hal yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui gitu ya. Jadi itu salah satu menjawabnya. Yang ke-14 ya, nggak cocok buat saya gitu kan. Istilahnya nggak cocok tuh bisa macam-macam. Coba Anda gali lagi ya, nggak cocoknya kenapa Pak? Jadi nggak cocok itu apakah mungkin penghasilannya kecil, saya bisa lebih besar dapatnya, dan coba intinya gali bawang. Tapi intinya kurang lebih ceritakan hal-hal yang feel, felt, and found tadi untuk mengupas bawang ya, dan coba gali tahu nggak cocoknya kenapa. Misalnya nggak cocoknya karena memang tadi sibuk, dan saya sudah ajarkan dari cara-cara menjawabnya ya. Nggak cocoknya mungkin karena kok foundnya bonusnya kurang besar. Nah, kalau masalah bonusnya kurang besar, Anda bisa lihat di marketing plan kita ini bisa sangat besar kalau Anda membangun bisnis keagenannya. Kalau mungkin hanya jualan produknya kurang besar Pak penghasilannya, tapi kalau Anda membangun bisnis keagenan bisa lebih besar, bahkan unlimited. Tinggal Anda mau berapa banyak distributor yang mau Anda create. Makin banyak distributor, maka akan ada share, bahkan Kalista memberikan share keuntungannya buat Anda loh, sebagai director yang memiliki banyak distributor yang memiliki banyak distributor ya, kurang lebih gitu ya. Baik, terus kemudian yang berikutnya nomor 15, gaptek nih. Ya saya gaptek Pak, saya udah umur sekian gaptek ya.
Sebenarnya nggak ada orang gaptek karena belum biasa, kembali lagi teman-teman ya. Nenek saya aja dulunya gaptek ya kan segala macam, tapi begitu mencoba gadget ya, akhirnya ya bisa sendiri gitu kan. Dulunya saya juga masih ingat zaman BB itu pakai touch, wah begitu nggak ada touch seperti ini, layarnya rata, ini gimana, tapi udah biasa aja. Jadi dulu itulah karena memang belum biasa teman-teman, jadi nggak ada yang gaptek gitu. Nah tapi tetap ceritakan feel, felt, and found ya. Oke, terus yang ke-16, sudah banyak di marketplace nih, gimana kita bisa bersaing. Nah ini penting kalau ada teman-teman sampaikan bahwa di marketplace banyak, cuman Anda tahu nggak kualitasnya seperti apa, produsennya seperti apa, punya pabrik sendiri enggak. Terus kemudian juga memang ada tim yang membantu atau enggak, karena ini banyak hal yang memang harus ketahui di Kalista ini ada ekosistemnya yang diberikan buat Anda, bukan cuma sekedar jualan produk, tapi juga edukasinya diberikan, juga memang trainingnya, bahkan Anda boleh datang ke pabriknya Kalista untuk melihat proses pembuatannya dan lain-lain. Jadi semua transparan ya, dibanding ada di toko online kan kadang banyak nggak jelasnya gitu kan, apanya segala macam. Oke. Baik. Berikutnya 17, saya laki-laki Pak, apa bisa jualan skincare? Nah gitu ya. Nah sekarang ini justru yang ahli-ahli jualan skincare laki-laki Pak, Bu. Ya rekan-rekan perlu dipahami ya. Jadi mau laki mau perempuan ya nggak ada masalah ya Bapak Ibu teman-teman semua. Saya jadi ingat saya punya rekan dulu teknik sipil, saya background teknik sipil di salah satu universitas terbaik di Bandung ya. Jebolan teknik sipil teman saya itu justru sangat terkenal laku menjadi orang kaya jualan pakaian dalam wanita. Gimana itu caranya dia jualan pakaian dalam wanita dan sukses gitu ya. Nah itu salah satu contoh bahwa pria wanita sebetulnya masalah bisnis itu apapun ya kan, tinggal masalah kita harus profesional di bisnis kita. Nah nanti bagaimana caranya Anda bisa soft skill di situ, soft selling di situ, saya akan bagikan di video berikutnya tentang bagaimana kita pria wanita bisa sukses ya di sana. Jadi walaupun pria, walaupun wanita atau pria siapapun ya, bisa kalangan apapun bisa menjadi pebisnis yang hebat ya. Terus 18, Sandi jerawatan Pak, apa bisa menawarkan? Nah ini yang pertama, kembali lagi ya, konsep di bisnis ini adalah ada pebisnis. Pebisnis itu Anda harus pakai produknya ya. Jadi supaya Anda pertama jerawatannya beresin dong. Nah perawatan Kalista akan sangat membantu Anda menyelesaikan masalah jerawat, dan ini adalah satu memang ekspertisnya produk Kalista ini, sudah memberikan testimoni banyak sekali dalam hal itu. Jadi pakai dulu produknya, sambil pakai Anda buktikan nih prosesnya, ini dulu jerawatan kayak gini, ini mulai mending ya, sambil Anda jualan terus, sambil Anda juga membangun bisnisnya gitu ya. Terus kemudian yang ke-19, di tempat lain komisinya lebih besar ya. Komisi besar kecil relatif ya teman-teman, yang penting adalah sistem atau enggak. Yang membuat hebat itu adalah di samping komisinya memang bagus ya, kedua adalah pendukungnya ada enggak. Nah di Kalista Academy ini Anda akan dibantu, didukung ya, walaupun marketing plan-nya apa, tapi kalau nggak ada support sistemnya, nggak ada pendukungnya, nggak ada edukasinya, nggak ada digital sistem akhirnya seperti Kalista ini ya susah juga teman-teman ya. Saya bandingkan walaupun penghasilan besar, tapi kalau saya suruh jualan sendiri, suruh membuat infrastrukturnya sendiri dan segala macam, waduh repot sekali ya. Ini nggak perlu, Anda tinggal jalan, otomatis kalau Anda sukses membangun sistem akhirnya besar ya bonusnya pasti besar juga. Komisi tidak akan mengkhianati hasilnya lah gitu ya. Nah terus kemudian yang terakhir nih teman-teman, nah di kota saya ini nggak ada kliniknya. Nah, gimana meyakinkan nih mereka yang kotanya nggak ada klinik? Teman-teman, Bapak Ibu teman-teman semua, sistem keagenan di Kalista ini sudah didesain digitalize ya. Jadi sebetulnya adalah meyakinkannya cukup dengan digital sudah bisa, tapi digitalnya yang punya bonding ya. Nanti kita ada ekosistem yang kita bangun ya. Walaupun memang secara offline buat beberapa yang sudah ada klinik bisa membantu meyakinkan, tapi bukan berarti untuk sukses harus ada itu gitu ya. Karena memang terbukti sistem digitalisasi ini di semua tempat ada ya, meyakinkan. Seperti contohnya kalau di dunia bisnis lainnya seperti Facebook ya dan lain-lain. Anda pernah lihat nggak kantor Facebook di mana? Nggak ada teman-teman. Tapi jaringannya di mana-mana. Itu salah satu konsep bisnis digital era now ya. Jadi teman-teman juga bisa meyakinkan dengan ekosistemnya Kalista. Karena di Kalista ini sudah disiapkan brosur-brosurnya secara digital, video-videonya, training produknya dan segala macam. Jadi sudah meyakinkan. Nah kalau mereka nggak bisa diajak ke klinik, bawa kliniknya ke rumah dia atau pertemuannya ke rumah dia. Jadi pertemuan-pertemuan ini bisa diajak datang ke tempat rumah mereka masing-masing, di Zoom atau dimanapun bisa. Oke,
Baik teman-teman semua, itulah gambaran cara menghandling objection dari yang mungkin akan teman-teman hadapi. Ini adalah bagian dari Kalista Academy memberikan antivirus kepada Anda. Di saat Anda mengalami masalah-masalah tadi, artinya masalah itu kita sudah antisipasi gitu ya. Jadi bagaimana cara menghandle masalahnya, teman-teman sudah dibekali dan dia jadikan ini sebagai alat bantu untuk membantu tim teman-teman mendapatkan ilmu yang sama nanti ya. Dan jangan lupa selalu hadiri pertemuan